perkenalkan dengan kami CPNS Dewa Ayu Martiora Putri AMDKOP, biasa dipanggil Dewa Ayu atau Marta. Peserta Latsar CPNS Kemhan tahun anggaran 2026, gelombang 2, kelompok 3. Jabatan kami yaitu bintang terampil, namun saat ini kami bertugas sebagai staf di bagian tata usaha dan urusan dalam Rumah Sakit Tingkat 4 Singaraja. Mari kita simak Learning Journal Agenda 3, Manajemen ASN dan Smart ASN. Dalam pembelajaran Agenda 3 ini, kami dibantu oleh mentor kami. Hari pertama, kami bersama Bapak Letkol Infantri Ferdinandus TM San, SIP. Kemudian hari kedua, kami bersama Bapak Ima Deniase, Eskom. Adapun pengalaman kami selama pelaksanaan pembelajaran Agenda 3 ini melalui metode pembelajaran blended learning, di mana sinkronus via Zoom bersama mentor dan rekan-rekan kami, dan asinkronus secara mandiri dengan mengerjakan tugas individu ataupun kelompok dari mentor ataupun fasilitator. Di Agenda 3 ini, kami mempelajari tentang pentingnya profesionalisme, digitalisasi pelayanan, serta implementasi literasi digital dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari guna membentuk ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bebas dari KKN. Adapun yang menjadi eye-opener kami selama pembelajaran Agenda 3 yakni yang pertama, manajemen ASN atau sistem merit, yang mana berfokus pada pengelolaan ASN profesional, bebas intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN, yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja dalam rekrutmen hingga pengembangan karir. Kedua, Smart ASN, yang mana ASN dituntut untuk memiliki kompetensi literasi digital, wawasan global, networking, dan entrepreneurship. 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan teknis mengoperasikan perangkat IT. Yang kedua, digital culture, yaitu budaya digital yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang ketiga, digital etik, yaitu etika dalam menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, digital safety, yang mana keamanan dalam menggunakan perangkat digital. Jadi, ASN bukan sekedar pelaksana administrasi, melainkan penggerak birokrasi profesional yang mampu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Apa sih itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah ataupun daerah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan, termasuk praktik politik. Fungsi dan tugas ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Untuk memaksimalkan sistem manajemen sumber daya manusia yang menempatkan pada jabatan atau posisi berdasarkan kualifikasi, kompetisi, dan kinerja, maka dikembangkanlah sistem merit. Apa sih sistem merit? Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Adapun prinsip dasar UU ASN nomor 20 tahun 2003 memberlakukan sistem merit melalui yang pertama, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif.
Yang kedua, penggajian, reward dan punishment berbasis kinerja. Yang ketiga, melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena. Ada juga jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan, yaitu untuk pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan konsep pengembangan aparatur sipil negara agar menjadi pegawai yang profesional, berintegritas, adaptif, melek teknologi dalam menghadapi era digital dan globalisasi. Adapun kerangka kerja literasi digital terdiri dari yang pertama digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital etik, dan yang terakhir yang keempat adalah digital safety. Adapun yang ingin kami terapkan di tempat kerja kami, terutama di tata usaha dan urusan dalam, yakni pertama, digitalisasi administrasi, yang mana sesuai dengan pilar literasi digital, penerapan pengarsipan digital menjadi sebuah prioritas, di mana untuk mengurangi penggunaan kertas atau paperless, sehingga mempercepat pencarian dokumen kepegawaian. Kedua, profesionalisme dan etika, yang mana dalam manajemen ASN ditekankan mengenai kedisiplinan dan kode etik. Oleh karena itu, kami mewujudkan tata kelola persyaratan dan urusan dalam yang akuntabel. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi, yang mana Smart ASN untuk kita untuk adaptif terhadap teknologi informasi untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan unit-unit yang lain, sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi berbagi dokumen ataupun sistem informasi manajemen rumah sakit untuk memantau tugas administrasi personil secara real time, sehingga meminimalisir kesalahan manusia, yaitu human error. Kemudian yang terakhir, pengembangan kompetensi berkelanjutan, di mana manajemen ASN juga mencakup pengembangan diri. Yang menjadi target kami yaitu menjadi operator administrasi yang tidak hanya bekerja secara rutin tapi juga solutif, yang mana terus memperbarui pemahaman kami mengenai regulasi kepegawaian yang terbaru agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada seluruh personil di rumah sakit.